Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Biarlah ini menjadi hari yang indah, hari penuh berkat bagi saya dan saudara. Ingat bahwa kasih Tuhan baru setiap hari. Renungan pagi kita tanggal 15 Mei 2020 dengan judul Doa yang Indah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sekalian, pagi ini kembali kita akan membuat beberapa catatan penting atau poin-poin istimewa yang bisa kita renungkan. Ya, yang pertama, meminta. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 24 berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku." Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. "Loh, kok kalian tidak minta apa-apa kepada saya?" Kata Yesus. "Kenapa harus meminta?" Nah, ini dia kutipannya. Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu, saudara, menghadapi tantangan hidup ini. Karena kita tidak mampu, maka kita harus meminta kepada kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kenapa? Karena ia dengan segera akan hadir di hadapan Bapa, membawa segala permohonan kita. Tuhan sudah utus itu malaikat khusus untuk menaikkan, membawa doa-doa kita. Segera, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu, minta. Yang kedua, doa bukan soal kata-kata indah. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar. Tetapi, jika hati ada di dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikan kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku, dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jadi, saudara sekalian, sekalipun kalau kita berdoa, kata-kata kita mungkin terasa tidak indah, tidak teratur, kaku gitu ya. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena rupa-rupanya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya, membuatnya indah, membuatnya menjadi bau yang harum di hadapan Bapa di surga. Tuhan sendiri. Yesus akan merubah kata-kata itu. Yang penting adalah apakah hati kita sungguh-sungguh, apakah hati kita ini disertai dengan ketulusan. Yang ketiga, dalam nama Yesus. Dalam nama Kristus, para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah. Dengan perantaran harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka. Mereka berharga pada pemandangan Tuhan. Saudara sekalian, ternyata kita adalah umat-umat Tuhan yang berharga. Karena apa? Karena Yesuslah penebus kita. Yesus telah memberikan jalan masuk. Ia perantara untuk kita dengan Bapa di surga. Tidak usah lagi kita tidak percaya diri dengan segala keadaan yang kita alami. Mungkin kita orang yang kotor, najis, penuh dengan ketidaklayaan. Ingat, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Kalau seandainya ada satu orang saja yang ada di dunia ini, Yesus akan tetap hadir untuk menolong saya dan saudara. Kutipan terakhir dari Ellen G. White, Alpha Omega, jilid 6, halaman 309. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Saya dan saudara diperlukan oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah rekan kerjanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janjinya. Kita boleh kekuatan yang hebat. Kita boleh mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Asal kita percaya kepada Tuhan. 3 catatan penting hari ini adalah meminta,
Doa bukan soal kata-kata indah. Dan yang ketiga, dalam nama Yesus. Biarlah kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Dan dengan demikian, sukacita menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita.